Hari ini kita akan belajar Mandarin dari buku Gampang Ingat Aksara Cina. Ini ada banyak karakter. Yang pertama, kita langsung ke karakter pertama, yaitu Nyi, artinya wanita, gadis, anak perempuan. Piktograf asli untuk wanita melukiskan seorang wanita dalam posisi membungkuk hormat. Wanita membungkuk hormat. Jelas sekali, demi kemudahan dalam penulisannya, ini lalu diubah menjadi bentuk yang lebih menyatakan hormat seorang wanita yang sedang berlutut. Kemudian, ini tidak berlangsung lama, versi modern Nyi menggambarkan wanita yang berjalan dengan langkah untuk menyusul laki-laki. Contohnya, Nyi Er, anak perempuan, Nyi Gong, pekerja wanita, Nyi Huang, kaisar wanita, Nyi Ren, wanita, Nyi Shi, nyonya, Nyi Wang, ratu, Nyi Xing, perempuan, Nyi Xu, menantu laki-laki, Nyi Zhi, gadis atau wanita, Nyi Pengyou, pacar, Nyi Zujue, pemeran utama wanita, Nyi Juren, nyonya rumah, Fu Nyi, wanita, Zenyi, anak-anak. Contoh kalimatnya, 我们的工厂有很多女工. Pabrik kami memiliki banyak pekerja wanita. Yang kedua, zi. Karakter untuk anak berasal dari perlambangan seorang bayi dengan tangan dan kaki terlentang. Akhirnya, karakter ini diubah menjadi seorang bayi dengan kaki yang terbalut selempang kain. Jelas sekali, bagi orang tua di Cina, rahasia perawatan bayi terletak pada menjaga satu ujung agar tetap basah dan ujung lainnya tetap kering. Jadi, karakter Zi ini adalah gambar anak, bisa dilihat dari gambarnya, berarti ini adalah gambar yang terakhir ini. Jadi anak dari samping ya, oke, dibungkus. Contohnya adalah Zitan, peluru, Ziti, generasi yang lebih muda, Zenyi, anak-anak, Zesun, keturunan, Zeye, tengah malam, Zeyin, konsonan, Zesun, keturunan atau anak cucu, Haizi, anak. Contoh kalimatnya, 这个孩子很聪明. Anak ini sangat pandai. Karakter yang ketiga adalah hao, baik, baiklah, bagus. Nyi, gadis atau anak perempuan digabungkan dengan zi, anak atau anak laki-laki, untuk membentuk karakter yang bermakna baik atau bagus. Kebaikan terbesar dilambangkan sebagai memiliki istri dan anak, baik laki-laki atau perempuan. Juga dianggap bagus jika sang istri dekat dengan anaknya. Jadi ini adalah Nyi, sama ini adalah Zi, kalau digabung jadi Hao, artinya baik atau bagus. Jadi istri punya anak laki-laki itu dianggap baik ya. Kemudian contoh katanya yang lain yang pakai kata Hao, Hao Chi, lezat, Hao Chu, manfaat keuntungan, Hao Gan, kesan baik, Hao Han, lelaki cakap, Hao Jiu, lama sekali, Hao Kan, tampan, Hao Ting, merdu, Hao Xiang, mirip, Hao Xiao, lucu sekali, Hao Xin, baik hati, Hao Yi, bermaksud baik, Hao Cai, untungnya, Hao Chuan, membaik atau untuk keadaan, Hao Ren, Hao Shi, orang baik dengan perbuatan baik. Oke, contoh kalimatnya, 这首歌很好听. Lagu ini merdu sekali. Karakter berikutnya adalah An,
Karakter untuk artinya damai atau kepuasan. Karakter untuk damai dan kepuasan disusun dari wanita, nyi, dan atap. Pemikiran ini berdasarkan anggapan bahwa untuk memperoleh ketenangan, sebaiknya lelaki hanya punya satu wanita di bawah atap atau mengurungnya di dalam rumah. Oke. Jadi bisa dikatakan kalau perempuan di dalam rumah itu artinya damai atau puas ya, ada rumah, punya rumah. Oke. Di sini bisa dilihat dari gambarnya. Kalau satu perempuan di dalam satu rumah itu berarti damai ya hidupnya. Tapi kalau dua perempuan di dalam satu rumah atau dua istri bisa berantem, tidak damai. Oke, sekarang contoh kata. Anting, stabil. Anjing, damai atau tenang. Anle, kedamaian atau kebahagiaan. Anmien, tidur dengan tenang. Aning, damai, tenang, bebas dari masalah. Anpai, mengatur. Anchen, aman. Kemudian, anwe, menghibur. Ansin, tenang, bebas dari rasa khawatir. Ancuang, memasang, merakit. Anfen, souji, patuh pada aturan dan berkelakuan baik. Anjule ye, hidup tenang dan bekerja dengan gembira. Puan, cemas, tidak tenang. Contoh kalimatnya. Yong xing ren tian jiao guo lu zui anjuan. Cara paling aman untuk menyeberangi jalan adalah menggunakan jembatan penyeberangan. Yong menggunakan, Xing Ren Tian Jiao jembatan penyeberangan, Guo menyeberang, Lu jalan, Cui Anjuan paling aman ya. Jadi cara paling aman untuk menyeberang jalan adalah menggunakan jembatan penyeberangan. Berikutnya ada C, huruf. Untuk melindungi huruf dari kerusakan, orang menuliskannya pada bambu yang diikat menjadi buku. Kata-kata tertulis yang begitu berharga akhirnya dijaga seperti anak kecil di bawah atap rumah. Maka C artinya huruf, gambar di bawah ini melukiskan seorang anak di dalam rumah yang dilindungi dari hal-hal buruk. Jadi C huruf ya. Jadi artinya anak di dalam rumah. Kalau anak di dalam rumah artinya huruf. Kalau perempuan di dalam rumah tadi artinya adalah damai. Oke, ini gambarnya. Contoh katanya ada Cedian, kamus. Ceho, nama toko. Ceji, tulisan tangan. Ceju, kwitansi. Ceju, tulisan. Cemu, abjad. Cemu, anak judul atau teks film. Ceti, bentuk huruf. Celi hang jian, di antara baris-baris. Xie, menulis. Contoh kalimatnya. Ta de zi ti hen mei. Tulisannya sangat indah. Ta de zi ti hen mei. Oke, zi ti sebagai kata memang berarti bentuk huruf, tapi dalam konteks ini diartikan sebagai tulisan. Karakter berikutnya adalah shi, yang artinya babi. Shi. Dalam piktograf kata babi, kepala babi diganti sebuah garis. Di sebelah kiri adalah perut dan kakinya, sedangkan di sebelah kanan adalah punggung dan ekornya. Babi mungkin melambangkan kemakmuran seseorang dan kehidupan orang, dan babi saling berkait erat. Kesaling tergantungan ini mungkin yang akhirnya melahirkan pepatah yang berbunyi, seorang guru tak boleh meninggalkan bukunya, sama seperti orang miskin tak boleh meninggalkan babinya. Oke,
Di sini babi. Yang atas garisnya ini kepalanya, yang depan adalah kakinya, yang belakang adalah ekornya. Oke, contoh katanya. Shi adalah ungkapan sastra untuk babi dan sudah tidak dipakai lagi. Sekarang yang digunakan adalah cu. Oke. Cu pai, iga babi. Curo, daging babi. Cuyo, minyak babi. Cukanse, warna marun. Lancu, babi pemalas. Contoh kalimatnya. Hui jiao tu bu neng zhi curo. Orang muslim tidak boleh makan babi. Jadi, hui jiao tu, orang muslim, bu neng, tidak boleh, zhi, makan, curo, babi, daging babi. Karakter berikutnya adalah jia, rumah atau keluarga. Seekor babi di bawah atap memberi manusia sebuah konsep tentang rumah. Sebagai hewan ternak, babi tidak membawa masalah dan diperbolehkan berkeliaran di dalam rumah. Jadi zaman dahulu orang banyak pelihara babi. Kalau sekarang mungkin lebih banyak ayam atau anjing ya. Oke, di sini contoh kata. Jiachan, tanah keluarga. Jiacu, hewan ternak. Jiaju, perabotan. Jiajian, keluarga, istri dan anak. Jiating, rumah tangga, keluarga. Jiau, pekerjaan rumah tangga. Jiasiang, kampung halaman. Jiayuan, kampung halaman. Jiachang, orang tua. Jiacheng, peraturan rumah tangga atau urusan rumah tangga. Jiacu, marga atau klan. Jiachang bian fan, masakan rumah. Jia hu hu, tiap keluarga. Jia po ren wang, keluarga yang terpecah dan anggotanya mati. Jia yu hu xiao, semua orang tahu atau dikenal luas. Contoh kalimatnya. 我有一个快乐的家庭. Saya punya sebuah keluarga yang bahagia. Karakter berikutnya. Jia, menikahi seorang laki-laki. Jadi rumah dengan radikal perempuannya. Karakter ini dibentuk dengan cara menambah rumah pada wanita, memberikan alasan kuat pada seseorang gadis untuk menikah. Karakter ini hanya berlaku untuk wanita yang dalam pernikahannya kelak akan memiliki suami, rumah, dan keluarga. Contoh katanya ada jiaqu, pernikahan. Jiaren, menikah untuk wanita. Jiachuang, mas kawin. Jiahuo yuren, menyalahkan orang lain. Chujia, menikah untuk wanita. Contoh kalimat. Ziji zuo zuo se, yao cheng ren. 不要嫁祸于人. Jika berbuat salah, harus mengaku, jangan menyalahkan orang lain. Ziji, zuo zuo. Ziji itu diri sendiri, zuo, melakukan, zuo, kesalahan. Shi, yao, harus, cheng ren, mengaku. 不要, jangan, 嫁祸于人, menyalahkan orang lain. Sekarang kalimat berikutnya ada qi, artinya istri. Ketika seorang lelaki menikah, ia meletakkan sebuah sapu ke tangan istrinya. Artinya memberikan kekuasaan atas rumah kepadanya. Maka jadilah istri, seorang yang menggunakan sapu untuk mengurus rumah dan keluarganya. Oke, jadi di bawah sini ada perempuan, di atasnya ada sapu ya. Oke.
Contoh katanya adalah Cijio, adik ipar laki-laki. Cishi, istri sah. Cizi, istri. Cili zisan, keluarga yang terpencar. Xianqi, istri yang baik. Contoh kalimatnya, Ta you ige meili de qizi. Dia punya seorang istri yang cantik. Dia punya ige, seorang, meili, cantik, qizi, istri. Dia punya seorang istri yang cantik. Karakter berikutnya adalah mu. Mu artinya pohon. Ini sudah kelihatan dari bentuknya ya, mirip pohon. Jadi ini tulisan awalnya dulu seperti ini, kemudian yang sekarang seperti ini yang sekarang. Ini adalah sebuah piktograf dari sebatang pohon, lengkap dengan ranting. Jadi garis yang atas ini ranting, batang, yang tengah batang, dan akar ya, yang bawahnya akar. Namun hanya batang dan dahannya saja yang ditunjukkan, karena mu juga berarti kayu. Yang digambarkan di sini juga tidak bertahan terlalu lama. Oke. Sekarang contoh katanya. Mu pan, papan kayu. Mu cai, kayu. Mu fa, rakit kayu. Mu kong, pekerjaan yang berkaitan dengan kayu. Mu kwa, pepaya. Mu ji, sumbat. Mu jiang, tukang kayu. Mu ke, ukiran kayu. Mu liao, kayu atau papan. Mu osi, pertunjukan boneka. Mu tan, arang kayu. Mu to, balok kayu. Mu xing, Jupiter. Mu nai i, mumi. Mu i cheng zhou, kayu yang sudah menjadi perahu. Kiasan artinya apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah, atau nasi sudah menjadi bubur. Mamu, mati rasa atau kaku. Contoh dalam kalimat, Xiaoying喜欢看木偶戏. Xiaoying suka menonton pertunjukan boneka. Karakter berikutnya adalah li. Buah plum atau pohon plum, salah satu marga di China. Jadi ini bisa buah plum atau marga di China juga banyak yang bermarga li. Karena sifat alaminya yang subur dan lebat buahnya, serta populer di kalangan anak-anak, pohon plum dikenal sebagai pohon, tadi pohon adalah mu, yang disukai anak-anak. Dalam penggambarannya, yang ideal anak diletakkan di bawah pohon, yaitu ini ya, li. Sayangnya dalam kehidupan nyata, tidak demikian yang terjadi. Jadi, anak di bawah pohon, karena anak suka pohon ini, pohon plum, sangat suka buahnya, jadi karakternya digambarkan pohon dan anak. Oke. Contoh katanya ada lisu, pohon plum. Lizi, plum. Xingli, bagasi atau koper. Xingli xiang, peti. Xingli xiang. Contoh kalimatnya, ini adalah 去旅行最好不要带太多行李。去旅行, saat bepergian. 最好, paling baik ya. 不要, jangan. 带, membawa. 太多, terlalu banyak. 行李, koper. Saat bepergian jangan terlalu banyak membawa koper. Jangan membawa terlalu banyak koper ya. Oke, sekarang
karakter berikutnya artinya sarang, bersarang, hidup sengsara atau mengungsi. Jadi di sini karakternya ini karakter radikal, ini karakter tradisionalnya. Ini karakter yang sederhana, simplified. Oke, bersarang, hidup sengsara atau mengungsi. Karakter ini terdiri dari pohon sebagai radikal dan istri sebagai fonetik. Pohon berfungsi sebagai dasar dan istri sebagai penunjuk bunyi. Istri ci. Karakter ini lalu disederhanakan dengan mengganti istri dengan karakter barat atau si ya. Jadi beda ya. Karena sebenarnya karakter ini adalah bunyinya. Karakter ini radikalnya ya. Aslinya seperti ini, setelah disederhanakan jadi pohon dan barat. Artinya bersarang atau hidup sengsara. Oke, berikutnya. Contoh katanya adalah Cisen tinggal mendapat tempat berlindung. Cisu beristirahat semalam. Kemudian Cisi beristirahat. Cisen Cisuo tempat untuk tinggal. Liang Qi Tong Wu amfibi. Contoh kalimat 新加坡并不缺寄生之所。Singapura 并不缺 tidak kekurangan 寄生之所 tempat untuk tinggal. Jadi ping sama cue ini penegasan ya. Ping pu cue, cisen shisuo. Karakter berikutnya adalah ren. Ren artinya manusia atau orang. Piktograf manusia menunjukkan pemahaman yang mendalam akan perkembangannya. Diciptakan dari tanah dan dilengkapi dengan tangan dan kaki. Manusia mengolah tanah dengan tangannya untuk memperoleh sumber kehidupan yang membuatnya bisa berdiri. Kemudian ia membuang tangan dan kakinya dan hanya menggunakan kepalanya. Sekarang pada zaman siapa yang kuat ya yang menang, manusia kehilangan kepalanya dan hampir-hampir tak bisa berdiri tegak. Oke. Jadi karakter manusia digambarkan tinggal ini karakter lebih ke kaki ya, karena tidak ada kepalanya dan tangannya. Oke. Awalnya bentuknya seperti ini, akhirnya menjadi seperti ini, akhirnya ini yang terakhir ren karakternya cuma pie sama na. Oke. Ren cai orang berbakat. Ren kepribadian. Ren kong buatan manusia. Ren ko populasi. Ren lei umat manusia. Ren men orang-orang. Ren min rakyat. Ren sheng kehidupan manusia. Ren wei buatan manusia. Ren u orang penting. Ren xing tao trotoar. Ren shan ren hai kerumunan orang. Xing ren pejalan kaki. Contoh kalimatnya 在玉郎飞禽公园有一个人工瀑布. Di Taman Burung Jurong ada sebuah air terjun buatan manusia. Cai itu ada dia, Yulang, Fei Qin Gong Yuan, Taman Burung Jurong. Yo ada igeren seorang, Gong Pu, Gong buatan manusia. Igeren Gong Pu. Oke. Sekarang berikutnya ada ta, artinya besar. Perlambangan untuk kata besar
adalah sosok orang dewasa dengan tangan direntangkan selebar-lebarnya. Apa yang disampaikan oleh kata besar ini bukanlah ukuran orangnya, namun isyarat yang ditunjukkannya. Beberapa kumpulan karakter di bawah ini berusaha menunjukkan apa itu besar. Beberapa lagi hanya ingin pamer ya. Jadi besar tadinya begini bentuknya orangnya, kemudian begini, kemudian yang begini, yang terakhir ini ya. Oke, sekarang contoh kata. Tatan, berani. Takai, mungkin. Tajia, semua orang. Kemudian, tapi, dalam jumlah besar. Taren, orang dewasa. Taseng, suara keras. Tasha, gedung besar. Tashi, masalah penting. Taxue, universitas. Taxuan, pemilihan umum. Tayue, kira-kira. Tashiguan, kedutaan besar. Tazhonghua, populer. Tazeran, alam. Takuai, rensin, sangat puas. Tatong, xiaoyi, kira-kira sama. Contoh kalimatnya. Xiaoying 很自大，所以人人都讨厌他。Xiaoying sangat sombong. Oleh karena itu, orang-orang tidak menyukainya. Xiaoying, nama orang. Hen, sangat. Zi, itu diri sendiri. Ta, besar. Jadi sombong. Soi, maka. Ren, semua orang. To, semuanya. Ren itu orang-orang ya, atau semua orang bisa. To, semuanya. Ini adalah taoyen. Taoyen itu jengkel. Taoyen ta, tidak menyukai dia. Oke, karakter berikutnya ada Tian, artinya langit atau Tuhan. Kalau di Cina itu tidak ada spesifik ya Tuhan. Yang dianggap ya langit berarti Tuhan. Tian atau langit juga hari. Penggambaran berikut ini menunjukkan kemampuan seseorang manusia untuk berdiri, merentangkan tangannya dengan angkuh, namun jauh di atas manusia, sebesar apapun dia, terbentang langit yang mengisi ruang kosong di atas bahunya dan menuntun langkahnya. Maka Tian berarti langit yang berkuasa atas manusia, karena cahaya dari langit mengantar datangnya fajar, maka Tian juga berarti hari. Contoh katanya ada Tian Cai, jenius. Tian Kong, langit. Tian Liang, fajar dini hari. Tian Qiao, jembatan penyeberangan atau jembatan layang. Kemudian Tian Ran, alami. Tian Sheng, bawaan sejak lahir. Tian Xia, seluruh dunia. Dan di bawah langit ya, berarti seluruh dunia. Tian Chen, naif polos. Tian Zi, bakat alami. Tian Chu Jiao, Katolik. Tian Nan Ti Bei, terpisah jauh. Kemudian Pai Tian, siang. Ming Tian, besok. Qian Tian, kemarin dulu. Zuo Tian, kemarin. Contoh dalam kalimatnya adalah Ming Tian, 我要去日本. Ming Tian, besok. 我要, aku mau. 去, pergi. 日本, Jepang. Besok aku mau pergi ke Jepang. Oke, jadi ini sudah berapa karakter ya? 15 karakter kira-kira. Ya, sudah 15 karakter. Jadi dilanjut.